Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianur Sofwah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az-Zahra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan. Ya baik, pada halaman pertama atau pada slide pertama ini ada sasaran evaluasi. Evaluator atau subjek evaluasi dapat dilakukan oleh berbagai orang yang sesuai dengan apa yang akan dievaluasi. Misalnya, evaluasi terhadap pembelajaran, maka evaluatornya adalah guru. Sementara evaluasi terhadap kepribadian seseorang, maka evaluatornya adalah ahli psikologi. Nah, selanjutnya ada objek evaluasi atau sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi dalam pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan biasanya terdiri dari 3 aspek, yaitu input atau penerimaan, kemudian transformasi, dan output atau lulusan. Nah, di poin pertama ada input atau penerimaan, di mana terdapat beberapa evaluasi, bisa berupa itu dari persyaratannya, data dirinya, kemudian bisa juga dari tes tulis misalnya saat kita ingin masuk ke suatu sekolah atau kampus, maka biasanya selalu ada tes untuk awal masuk. Nah, di mana seorang guru itu mengetahui kognitifnya, pengetahuannya sampai mana. Nah, kemudian biasanya ada juga yang tes kepribadian, di mana dilakukan oleh ahli psikologi agar sekolah itu tahu dia sifatnya nantinya seperti apa, diarahkannya dengan cara yang seperti apa, kemudian jika ada minatnya di bidang apa nanti agar dengan mudah diarahkan dan keahliannya bisa berkembang di bidang yang memang dia sukai gitu. Nah, kemudian ada transformasi. Nah, transformasi di sini harus dilakukan dalam semua komponen yang terlibat dalam transformasi tersebut. Nah, komponen transformasi mencakup ada kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, guru, sarana prasarana, dan semua yang terlibat dan mendukung lancarnya proses pembelajaran. Nah, di sini selain ada tadi kurikulum dibantu juga dengan metode, media pembelajaran, semuanya disesuaikan dengan yang terjadi atau yang digandrungi oleh anak-anak di masa kini. Selanjutnya ada output. Nah, di mana output ini menjadi hal yang sangat penting juga karena lulusan dari sekolah tertentu atau dari kampus tertentu bisa kita lihat berhasil atau tidaknya suatu sekolah ketika melihat outputnya atau lulusannya bekerja di mana atau keterima di universitas mana. Nah, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk nantinya menarik mahasiswa baru atau murid baru di next generasi. Oke, setelah di slide sebelumnya dijelaskan tentang sasaran evaluasi, nah maka di slide ini dijelaskan tentang jenis evaluasi. Sebenarnya jenis evaluasi itu terdapat banyak. Ada selektif, diagnostik, penempatan, formatif, dan sumatif. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan satu saja, yaitu evaluasi selektif. Nah, evaluasi ini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan seleksi, di mana pada seleksi ini ditentukan siapa yang berhak atau dapat mengikuti suatu program pendidikan atau bisa kita sebut diterima dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Nah, tes ini biasanya digunakan sebagai alat untuk menyaring mahasiswa atau siswa baru yang akan masuk ke lembaga tersebut. Jadi intinya diterima atau tidaknya, nah melalui tes selektif ini.
Nah, tes ini biasanya berupa tes tulis atau ada juga yang non tulis atau biasa dengan tes lisan atau lain. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf juga atas pelafalannya atau pengucapannya yang kurang baik. Memang di sini terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, jadi jangan pernah merasa puas akan ilmu sehingga kau akan terus mencarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.